Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adam Wibowo, mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan IoT. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Sehubungan saya mendapatkan tugas untuk membuat video materi tentang keamanan IoT, maka dari itu saya membuat video ini. Keamanan IoT. Keamanan IoT berkaitan erat dengan resiko keamanan. Apa saja resiko keamanan yang mungkin atau pada umumnya terjadi pada proyek IoT? 1. Proteksi data dan privasi pengguna yang buruk. Kurangnya perlindungan data dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi. Kemudian resiko yang kedua, fisik terhadap perangkat. Manipulasi atau pencurian perangkat IoT dapat mengakibatkan akses ilegal dan potensi kerusakan atau manipulasi data. Dan yang ketiga, kurangnya autentikasi dan pengelolaan akses yang kuat, yaitu sistem autentikasi yang lemah meningkatkan resiko akses tidak sah dan manipulasi data. Kemudian resiko keamanan yang keempat adalah serangan malware dan botnet. Perangkat IoT rentan terhadap infeksi malware dan penggunanya dalam serangan botnet, mengancam kestabilan operasional dan keamanan. Resiko yang kelima, protokol komunikasi dan enkripsi lemah. Penggunaan protokol komunikasi yang tidak aman dan enkripsi lemah memungkinkan akses tidak sah dan pencurian data. Dan resiko yang keenam, kurangnya pembaruan perangkat lunak. Perangkat IoT yang jarang diperbarui rentan terhadap eksploitasi kerentanan keamanan yang sudah diketahui. Resiko yang ketujuh, kompleksitas jaringan dan ketergantungan pada infrastruktur cloud. Jaringan yang kompleks dan ketergantungan pada cloud meningkatkan resiko terhadap serangan dan gangguan operasional. Kemudian resiko keamanan yang kedelapan yaitu kesadaran keamanan yang rendah. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang ancaman keamanan dapat menyebabkan respons yang lambat atau tidak memadai terhadap insiden keamanan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, apa saja ancaman yang mungkin terjadi pada IoT, yaitu 1. Serangan malware dan botnet, yaitu infeksi malware pada perangkat IoT dan penggunaannya dalam botnet dapat mengganggu operasi perangkat, mencuri data sensitif, atau bahkan mengambil alih kontrol secara keseluruhan. Kemudian ancaman yang kedua, serangan DDoS. Apa itu DDoS? DDoS adalah singkatan daripada Distributed Denial of Service. Serangan DDoS menggunakan perangkat IoT untuk membanjiri jaringan atau layanan dengan lalu lintas yang berlebihan, menyebabkan gangguan pada layanan online dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Ancaman yang ketiga yaitu pencurian data pribadi. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT seperti informasi pengguna atau data operasional dapat menjadi sasaran pencurian yang mengancam privasi individu atau operasional perusahaan, mengakibatkan dampak yang signifikan baik secara finansial maupun reputasi. Kemudian metode keamanan yang umum dilakukan yaitu 1. Enkripsi data adalah metode menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data yang disimpan di perangkat IoT dan data yang dikirim antara perangkat IoT dan sistem lainnya. Enkripsi data membantu mencegah akses tidak sah dan pengubahan data selama pengiriman atau penyimpanan. Kemudian metode keamanan yang kedua yang paling umum adalah autentikasi yang kuat. Memastikan bahwa perangkat IoT dan pengguna yang terhubung diidentifikasi secara sah sebelum diberikan akses ke sistem.
Metode autentikasi yang kuat seperti sertifikat digital, kunci publik, atau protokol autentikasi multifaktor membantu mengurangi resiko akses tidak sah. Kemudian, apa saja bahaya yang mungkin terjadi? Seperti yang kita sudah pelajari di materi yang tadi, yaitu resiko, sama juga halnya bahaya yang bisa saja terjadi, yaitu pencurian dan penyalahgunaan data. Kemudian serangan DDoS dan gangguan layanan. Lanjut, teknologi keamanan yang mungkin bisa digunakan sama saja dengan materi kita tadi sebelumnya, yaitu metode untuk pengamanan, yaitu enkripsi data. Enkripsi data merupakan teknologi yang esensial untuk melindungi informasi sensitif yang dikirim antar perangkat IoT atau disimpan di dalamnya dengan metode algoritma enkripsi yang kuat seperti AES. AES adalah singkatan Advanced Encryption Standard. Data dapat diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga mengurangi resiko pencurian atau manipulasi data. Kemudian teknologi keamanan yang umum digunakan yang kedua adalah identifikasi dan autentikasi multifaktor atau MFA. Identifikasi dan autentikasi multifaktor adalah pendekatan yang umum digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna atau perangkat yang sah yang memiliki akses ke sistem. Teknologi ini mengkombinasikan dua atau lebih metode verifikasi seperti kata sandi, token, atau verifikasi biometrik. Verifikasi biometrik yaitu adalah verifikasi yang menggunakan seperti Face ID, kemudian fingerprint, untuk meningkatkan keamanan akses dan melindungi infrastruktur dari akses yang tidak sah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang keamanan dalam IoT, resiko, ancaman, metode keamanan yang mungkin pada proyek IoT umum digunakan. Mungkin cukup sekian, ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.